Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aku sudah menemukan nikmat. Aku tidak ingin mendustakan. Aku hanya ingin menyomankan. Tuhan, terima kasih. Mahakaryamu teramat sangat indah. Alhamdulillah. Salat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa, maka akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak mengerjakan salat, maka diri akan merasa bersalah dan berdosa. Kehidupan di dunia dipenuhi dengan keruwetan dan persoalan. Jangan lagi menambah dengan kesusahan hati. Tersenyumlah yang manis. Keruwetan dan masalah di dalam kehidupan akan sirna dan muncullah kebahagiaan. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidup kamu dengan ikhlas dan kesabaran. Setiap orang memiliki masalah, tetapi jangan kehilangan kebahagiaan hanya karena kamu terlalu fokus pada masalahmu. Masalah adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Masalah adalah anugerah yang membuat kita menggali dan mencari tahu siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan untuk apa kita bertanggung jawab untuk hidup kembali. Hidup tanpa masalah adalah sekolah tanpa pelajaran. Melarikan diri dari masalahmu adalah perlombaan yang tidak pernah kamu menangi. Kebahagiaan bukanlah tidak adanya masalah, tetapi kemampuan untuk menghadapinya. Apa benar healing ke alam bisa menghilangkan stres? Ternyata bisa guys, dan sudah dikaji loh. Jadi para ahli dari Jerman meneliti sekitar 63 relawan. Secara acak para relawan disuruh jalan-jalan di mall dan ada juga di alam. Sebelum dan sesudah mereka jalan-jalan, otak mereka dipindai dengan MRI dan diberi tambahan tugas yang memicu stres. Hasilnya, mereka yang healing di alam dilaporkan punya fokus yang lebih oke ketimbang yang di mall. Selain itu, healing di alam bisa menurunkan tekanan darah dan mengurangi kecemasan. Beruntung ya kita bisa menjadi seorang pendaki. Sang Kuryang itu cinta sama perempuan diberi syarat membuat perahu dalam satu malam. Itu masih di PHP mas. Bandung Bondowoso cinta sama perempuan diberi syarat membuat candi dalam satu malam. Itu masih di PHP mas. Jadi kalau kamu cinta dengan perempuan sementara dia banyak memberi syarat, percayalah mas, dia nggak cinta sama kamu dan kamu akhirnya akan di PHP sakit. Cari aja orang sama-sama membutuhkan, sama-sama cinta, itu akan lebih baik endingnya. Oke, salam cerdas, I love you. Sedang ramai tentang hilang rasa pada pasangan. Pada akhirnya perekat sebuah hubungan rumah tangga bukan hanya harta, anak-anak, ataupun fisik semata, melainkan tauhid tentang rasa takut kepada Allah. Sebab bila sepasang suami istri memaknai hakikat tauhid, maka keduanya akan berupaya untuk saling membahagiakan, saling menjadi support system terbaik untuk satu sama lain, tidak disibukkan dengan saling menuntut dan akan saling mengisi dengan pengertian tatkala diuji ekonomi, ketika tak jua memiliki buah hati, ketika cobaan datang dari orang tua atau mertua, ketika pasangan sakit, ketika telah lelah mengurus anak-anak, semua akan dihadapi bersama. Tidak ada pernikahan yang tanpa guncangan, bukan? Tak ada rumah tangga yang tanpa ujian, kan? Setiap hubungan pasti ada saja badainya. Namun setidaknya ingat kembali tujuan kita bersama, upaya yang kita lakukan untuk bersama, usaha kita menuju kebersamaan, komitmen yang dibangun dan janji yang diikat di hadapan Rabbul Alamin. Tidakkah kita belajar dari rumah tangga Fatimah yang begitu berbakti pada Ali bin Abi Thalib walau begitu sederhana? Tidakkah kita belajar dari rumah tangga Nabi Zakaria yang bertahun-tahun tak memiliki keturunan? Tidakkah kita belajar dari rumah tangga Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah dengan bersama penuh kesabaran mendidik putra-putrinya? Tidakkah kita belajar dari rumah tangga Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana beliau sangat menjaga dan memuliakan sang istri, meyakini Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan sakit hati, kecuali keikhlasan. Terimalah kekecewaan yang hanya sementara. Jangan sampai kehilangan harapan.
yang tak terbatas. Hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah menerima kenyataan pahit. Percuma disesali, jadikan saja pelajaran. Hidup itu bukanlah masalah yang harus diselesaikan, tapi hidup adalah kenyataan yang harus dihadapi. Ikhlas bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tapi bisa merelakan sesuatu dengan senyuman. Menangis boleh, malah harus, tapi jangan sampai meratap. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Dia selalu menghadirkan pelangi setelah badai berlalu. Jangan pernah meratapi segala sesuatu yang hilang dari hidupmu, sebab Tuhan akan menggantinya dengan bentuk yang lain. Salah satu cara untuk tetap bertahan hidup adalah dengan cara menerima kenyataan hidup dengan keikhlasan. Belajarlah untuk diam. Diam tidak ingin tahu urusan orang. Diam tidak ingin tahu aib seseorang. Diam tidak menceritakan keburukan orang. Diam tidak mencela orang. Dan tidaklah kita melangkah berbicara kecuali hanya seperlunya saja. Jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak itu diinjak, bicaralah agar mereka diam. Mulailah membiasakan diri untuk tidak bicara seenaknya. Lebih baik diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Bila mana kamu berkata, maka akan menyakiti hati orang lain. Lebih baik kamu diam membisu 1000 bahasa. Terkadang diam itu lebih baik daripada bicara tapi tidak dihargai. Jangan habiskan waktu dan energimu untuk membalas kebencian orang yang tidak menyukai kamu. Soal rasa memang tidak bisa dipaksa. Jadi biarkan dia dengan prinsipnya. Tugasmu teruslah menjadi orang yang baik. Tidak peduli orang lain suka atau tidak masalah. Agama mengajarkan bagaimana kita sabar untuk menghadapi orang-orang yang membenci kita. Lakukanlah hal tersebut dan rasakan betapa tentramnya hidupmu. Tidak perlu fokus memikirkan orang yang membenci kita, karena masih banyak orang yang menyayangi kita. Ketika orang lain membencimu tanpa alasan, ingatlah, ada Tuhan yang akan selalu mencintaimu tanpa alasan. Hidup kita, panggung kita, jangan orang lain yang mengaturnya. Bercerminlah dahulu sebelum kamu membuat cermin orang lain. Ketika kamu melihat orang lain yang baik, pikirkan untuk menjadi seperti dia. Ketika kamu melihat orang yang tidak begitu baik, renungkanlah kelemahanmu sendiri. Berkatalah hal yang positif tentang orang lain, karena kata-kata positif selalu kembali pada sumbernya. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara, persetan logika. Sedikit keras kepala, dasar betina.